Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaatul Jummah rahimakumullah. Di muqaddimah khutbah kita sama-sama telah menyampaikan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita telah sampaikan sholawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikutnya, termasuk kita semua. Kita juga telah saling berpesan untuk selalu menetapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaatul Jummah rahimakumullah. Hari Rabu yang lalu bangsa Indonesia telah memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya. Hari ulang tahun kemerdekaan negeri kita tercinta yang ke-77. Kemerdekaan jamaah sekalian adalah rahmat dan anugerah Allah, dan sekaligus adalah hak asasi yang Allah berikan kepada semua hamba-hambanya. Dan dalam hubungan ini, sebagai bangsa kita pernah mengalami satu kondisi di mana negeri kita dijajah, dan penjajahannya tidak tanggung-tanggung. Sejarah mencatat negeri ini pernah dijajah lebih dari 3,5 abad. 3,5 abad itu artinya negeri yang kita cintai ini pernah berada di bawah kekuasaan asing selama 350 tahun. Bayangkan jamaah sekalian, sebuah kurun waktu yang panjang, yang kalau dihitung per generasi kita bisa bagi, kalau rata-rata waktu itu umur seseorang 50-60 tahun, kita dapat melihat berapa generasi yang hidupnya waktu itu berada dalam penjajahan. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Jamaatul Jummah rahimakumullah. Berbicara tentang sejarah secara akademis dan juga praktis, sedikitnya ada 5 fungsi sejarah. Jadi kalau kita melihat sesuatu dari sisi historis, apakah berkaitan dengan suatu bangsa, berkaitan dengan satu umat, berkaitan dengan bahkan diri kita masing-masing, atau juga perjalanan keluarga kita masing-masing, semua kita pada dasarnya membuat sejarah. Dan ada 5 fungsi sejarah jamaah sekalian. Yang pertama adalah fungsi inspiratif.
Jadi ketika kita membaca sejarah kehidupan bangsa ini, di sana ada inspirasi yang lahir. Bagaimana jatuh bangunnya sebuah bangsa, suatu umat, suatu kaum. Dan dia bisa menjadi inspirasi bagi kita. Yang kedua, jamaah sekalian, fungsi sejarah juga mengandung fungsi rekreatif. Ketika kita belajar sejarah, kita diajak dalam satu suasana yang kita tidak mengalaminya. Tapi para ahli sejarah menceritakannya bagaimana berjalannya sejarah, termasuk sejarah agama ini. Ada sirah nabawiyah, ada sirah sahabah, ada sirah mamalik, dan seterusnya. Dan kita tidak bisa lepas dari sejarah itu sendiri. Itu fungsi yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian, sejarah mempunyai fungsi reflektif. Artinya seperti kita berkaca. Ketika sejarah kita jadikan sebagai kaca kehidupan, maka kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah. Kemudian fungsi yang ketiga, jamaah sekalian, sejarah mengandung fungsi instruktif. Apa makna instruktif? Artinya bahwa kalau seseorang ingin mempelajari atau ingin hidup, katakanlah sukses, berhasil, maju, maka ketika mengaca kepada sejarah, maka sejarah mengandung instruktif. Ikuti cara bagaimana orang-orang yang maju. Ikuti cara hidup bagaimana orang-orang yang cerdas, yang sukses, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, jamaah sekalian, sejarah mengandung fungsi edukatif. Fungsi pendidikan. Dalam hubungan dengan 77 tahun negeri ini merdeka, apabila fungsi-fungsi ini kita terapkan, kita jadikan alat untuk menilai di mana kita berada, nampaknya hari ini umumnya kita baru berkutat di fungsi rekreatif dan mungkin fungsi inspiratif. Kita masih belum melakukan apa yang disebut dengan fungsi instruktif, apalagi fungsi edukatif. Rabu yang lalu kita menyaksikan bagaimana istana menunjukkan fungsi rekreatif. Ketika seorang penyanyi kecil menyanyikan lagu yang menurut mereka menarik, semua peserta upacara bergoyang. Rekreatif. Banyak kritik yang datang, harusnya kita mensyukuri itu. Tapi itulah faktanya. Fakta di lapangan. Apakah salah? Tidak. Karena memang salah satu fungsi sejarah adalah rekreatif. Tapi Al-Quranul Karim menyebutkan bahwa hendaknya sejarah itu menjadi sumber edukasi, sumber instruktif, agar kita memahami bagaimana jatuh bangunnya sebuah kaum, sebuah umat. Al-Quranul Karim banyak memuat kisah-kisah sejarah. Ketika kita membaca Quran, kita disajikan oleh Al-Quran bagaimana nasib kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, Fir'aun, dan seterusnya. Semuanya adalah peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan. Dan Allah mengatakannya, itulah dia mau'izah, pelajaran, edukasi, instruktif yang harus kalian ambil agar kalian sukses, berhasil dalam hidup. Jamaatul Jummah rahimakumullah. Ketika kita lebih jauh berbicara tentang sejarah, bagaimana Al-Quranul Karim menuntut kita. Kalau kita membaca Al-Quran,
Sebuah bangsa akan dianggap sukses, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila bangsa itu telah mencapai satu baldah thayyibah. Allah mengatakannya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa itu baldah thayyibah? Baldah thayyibah adalah negeri yang berkemajuan. Negeri yang penduduknya maju secara ekonomi, secara budaya, secara politik, secara moral, intelektual, dan seterusnya. Baldah thayyibah. Kemudian yang kedua Allah mengatakannya wa rabbun ghafur. Negeri yang ampunan Allah merata untuk penduduknya karena semuanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya cita-cita ideal sebuah bangsa yang merdeka. Untuk itu jamaah sekalian, Al-Quranul Karim sangat menarik sekali. Memunculkan dua ayat yang kebetulan nomor ayatnya sama tapi berbeda surah. Surah yang pertama adalah surah Al-Maidah ayat 105. Kemudian yang kedua surah At-Taubah ayat 105. Dua-duanya ayat 105. Nanti kalau kita teliti, maka akan nampak sekali bagaimana Allah ingin mengatakan kepada hamba-hambanya, kalau kalian ingin hidup berkemajuan, maka lakukanlah apa yang aku titahkan untuk kalian. Mari jemaah sekalian kita perhatikan ayat yang pertama, yaitu surah 5 Al-Maidah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ditujukan kepada kita semua secara individual. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Itulah esensi ayat ini. Lalu kata Allah, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marjiukum jami'a wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bila negeri ini ingin maju, maka semua anak negeri, kata Allah Subhanahu wa taala, harus mengembangkan dirinya masing-masing. Pengembangan diri yang didasarkan atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai semua yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, alaikum anfusakum. Kembangkan diri kalian masing-masing. Lakukan berbagai aktivitas, aksi-aksi yang akan membuat kalian maju dalam hidup ini. Pengembangan iman, pengembangan ilmu, pengembangan amal dan seterusnya, agar kalian hidup maju. Alaikum anfusakum. Kalau kalian sudah maju, berkualitas dalam iman, ilmu dan amal, maka kata Allah, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Maka orang yang berniat buruk kepada kalian tidak akan berpengaruh sama sekali, karena kalian sudah memahami inti kehidupan, yaitu beriman kepada Allah, berilmu pengetahuan yang luas, kemudian kalian melakukan aksi-aksi yang dibutuhkan dalam hidup kalian. Itu yang pertama jemaah sekalian. Tugas kita sebagai anak negeri ini adalah mengembangkan diri kita masing-masing. Yang kedua, dalam surah At-Taubah ayat 105 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul ya'malu. Dua-duanya berbentuk amr, berbentuk perintah. Yang pertama perintah individual, lalu yang kedua surah At-Taubah ayat 105 seruan secara kolektif. Allah mengatakan i'malu. Bekerjalah kalian semua, beraksilah kalian semua, i'malu. Tentunya yang dimaksud adalah aksi-aksi positif, aksi-aksi yang tadi kami katakan membawa kemajuan bagi
negeri ini, bagi diri ini, bagi bangsa ini. Kenapa kita harus bekerja? Kata Allah, fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun. Karena kerja kalian, pencapaian-pencapaian kalian akan disaksikan oleh Allah, akan disaksikan oleh Rasul, akan disaksikan oleh orang mukmin. Ayat ini ingin berpesan kepada kita semua sebagai bangsa. Hiduplah, jadilah bangsa yang maju, bangsa yang selalu bekerja, melakukan aksi-aksi positif untuk kemajuan negeri ini. Kita tahu negeri ini negeri kaya, tapi kita belum menikmati kekayaan negeri ini. Kita masih hidup dalam batas-batas yang mungkin bagi bangsa lain di bawah kewajaran. Saya pernah mendengar dari seorang sahabat yang tidak jauh. Beliau sering ke Kuala Lumpur. Kalau kita pergi ke sana, kebetulan juga kami dulu sering ke Kuala Lumpur, Malaysia yang dekat sekali. Hampir di jalan-jalan jarang kita temui motor. Jarang orang naik motor. Tapi kalau kita di Jakarta, di sudut-sudut Jabotabek itu motor luar biasa. Apa kata orang-orang Malaysia terhadap mereka sendiri? Dia tidak mengecam Indonesia. Bagi mereka, orang yang bermotor itu kelasnya adalah kelas miskin. Kelas miskin. Jadi kita yang punya motor itu di mata teman saudara-saudara kita di Malaysia itu masuk kelompok miskin. Kenapa? Karena di sana pemerintahnya begitu berupa memanage negerinya, dan kita juga menyadari bahwa jumlah mereka kecil dibanding jumlah bangsa ini. Tapi yang menarik pernyataan kawan-kawan yang tinggal di sana, mereka yang naik motor itu masuk kategori orang-orang miskin. Kalau lalu membandingkan dengan kita, saya di rumah punya motor, maka kita masuk kelompok miskin. Jamaatul Jumat rahimakumullah. Jadi ketika kita berkaca kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengingatkan kita semua, mari secara individu, secara kolektif kita mengembangkan diri kita semua. Yang terakhir jamaah sekalian, ada dua ayat yang menarik. Secara individual dalam surah An-Nahl ayat 97. Ketika kita berhasil mengembangkan apa yang Allah katakan, alaikum anfusakum. Lalu Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan. Lagi-lagi aksi. Man 'amila sholihan, aksi-aksi yang soleh. Min zakarin au unsa, baik aksi itu dilakukan oleh laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, maka jamaah sekalian Allah janjikan dua hal. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu yang pertama. Apabila individu-individu kita mengembangkan diri, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan anugerahkan kita kehidupan yang baik. Jadi kalau secara individual hayatan thayyibah, secara kolektif baldatun thayyibah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah janjikan kepada kita yang beraksi tadi, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan nanti di akhirat pahala yang lebih baik karena aksi-aksi kita di dunia ini. Jamaatul Jumat rahimakumullah, itulah janji Allah secara individual untuk kita semua orang-orang beriman. Lalu janji Allah yang kedua yang bersifat kolektif, Allah nyatakan dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 55. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum
wa amilus solihat. Kata Allah janjikan kepada semua orang beriman dan beramal soleh. Kembali lagi aksi-aksi positif. Apa janji Allah? Ada 3. Yang pertama, liyastahlifannahum fil ard. Allah janjikan bagi orang-orang yang bersama-sama melakukan aksi-aksi positif. Yang pertama, menjadi penguasa di bumi ini. Liyastahlifannahum fil ardi. Kita menjadi, mungkin dalam istilah hari ini, super power. Hari ini itu belum menjadi sebuah kenyataan. Di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman Mamaluk, kita pernah menjadi super power. Kemudian tadi, karena penjajahan yang di negeri kita 3,5 abad, kita telah menjadi bangsa yang tidak lagi menjadi super power. Tapi Allah janjikan apabila semuanya bekerja keras, semuanya dengan teguh mengimani Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana bangsa-bangsa lain menjadi super power. Janji yang kedua, kata Allah, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha. Allah akan teguhkan agama ini. Allah akan jadikan ad-dinul Islam sebagai way of life dari semua anak negeri. Penguasa Islam berjaya. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihin amna. Allah akan ubah dari kondisi yang lemah menjadi kuat, dari kondisi yang tertinggal menjadi maju. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Nah, semuanya ini jamaah sekalian, 3 janji Allah Subhanahu wa taala hanya dapat kita peroleh apabila kita semua secara individual, secara kolektif bersama-sama menjaga iman kita semua. Kemudian semuanya mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang. Lalu semuanya bekerja, beramal soleh. Kalau ketiga iman, ilmu, dan amal ini sinergis kita lakukan secara simultan, maka janji Allah itu insya Allah menjadi kenyataan. Mudah-mudahan jamaah sekalian, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, Allah akan memenuhi janjinya kepada kita apabila syarat untuk memperoleh janji itu kita penuhi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anil khulafair rasidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambakati sahabati asma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.